Oke teman-teman, thank you sudah support terus channel STA ya. Dan thank you banyak pertanyaan yang masuk. Satu persatu akan saya jawab. Nah, salah satunya dari Pak Anjar Siswoyo. Pak mau tanya, mana yang lebih respect oleh gold, order block atau imbalance FVG? Karena kadang market yang merespek FVG saja kemudian langsung meneruskan tren yang biasanya market malah ke order block dulu, atau biasanya market ke order block dulu. Terima kasih sebelumnya atas pencerahannya. Nah, teman-teman, eh memang kita nggak bisa tahu pasti market itu akan kemana, ke FEG dulu atau ke order block dulu. Tetapi saat kita tahu yang namanya pembatasan resikonya itu memang lebih baik daripada kita bicara order block dulu atau imbalance dulu. Kalau saya korelasinya selalu kepada si risknya dulu. Nah, kalau Anda lihat di sini teman-teman, ini demand, ini juga demand. Atasnya ini ada imbalance, ini juga ada imbalance. Ya, mana yang dipilih ini atau ini? Kan begitu. Karena dua-duanya sama. Nah, dari sini teman-teman, kita harus memetakan dulu ya. Kita harus memetakan dulu bahwa hmm, ini saya kecilin, saya sembunyikan. Nah, yang harus teman-teman tahu bahwa yang penting untuk saya tahu dulu itu adalah sebuah range, teman-teman. Misalkan begini, ini ada sebuah range ya, karena ini ada break. Selalu ini saya ulang terus karena basicnya dari sini, teman-teman. Nah, sama, ini order block ya. Atas ini juga order block, teman-teman. Oke. Lalu anggap saja di tengah-tengah sini ini ada imbalance-nya lah ya. Ini imbalance. Oke. Seperti itu di atas ini mungkin juga ada imbalance-nya. Nah, oke. Yang pertama saya harus ngerti adalah swing-nya dulu. Low-nya di mana? Kalau saya sudah tahu low-nya di sini, valid karena ini break ke atas, ya. Saya juga harus tahu teman-teman, kapan dia berbalik. Kapan dia berbalik. Anggap aja gambarnya seperti ini. Dia turun, naik lagi, ya. Setelah begini baru, oke. Ya, imbalance-nya di sini. Nih, imbalance-nya. Anggap aja dia udah begini. Nah, ini pentingnya yang namanya PD array, low ke high. Saya ambil 50%-nya dulu, teman-teman. 50% di mana? Ini 50%. Saya tebelin dulu ya. Jerat. Nah, jadi di sini ada FVG, sini ada order block. Ini PD array-nya. Ini angka berapa? 50%. Ya, oke, ini 50%. Ini saya taruh di sebelah kanan aja ya. Nah, 50%. Nah, ini harus saya tahu dulu. Karena apa? Ini yang kenapa harus Anda tahu dulu? Karena buy on discount, not buy on premium. Ya. Nah, oke. Jadi area yang atas ini, kalau melihat range ini, saya akan ignore dulu. Order block yang ini mungkin di-ignore dulu, teman-teman. Karena ini order blocknya mungkin di area yang premium. Di atas 50%, gampangnya, teman-teman. Ya, di atas 50%. Ya, ini premium. Saya nggak mau ambil di sini. Berarti saya pastikan buy on discount. Diskon berarti di atas, di bawah 50%. Ini yang saya ambil. Lalu saya akan cenderung kemana? Saya pasti akan cenderung ke order blocknya.
order blocknya teman-teman. Nah, saya kasih warna pink lah ya order blocknya. Kenapa? Kalau saya akan buy di sini FVG, otomatis saya buy di sini fair value gapnya, pantauan saya sampai bawah, sampai order block ya. Jadi saya mendingan lihat order blocknya aja teman-teman. Tetapi yang pasti di situ bahwa ada ini movement kuat ya. Ini ada movement kuat sebagai FVG tadi atau imbalance. Oke. Nah, jadi movement kuat atau imbalance-nya ini saya gunakan sebagai penanda bahwa order block ini layak untuk saya tunggu. Itu ya, Pak. Dan saya tahu dengan pasti bahwa stop loss saya akan di bawah order block ini. Ini sih stop loss saya. Orang-orang akan berbeda-beda menafsirkan hal ini. Karena kebiasaan mereka juga berbeda-beda. Ya, kebiasaan mereka berbeda-beda. Ada yang suka lihat di FVG-nya, tapi mereka akan cenderung mencari itu tadi, reverse. Nah, begitu ada reverse, baru mereka masuk. Oke, tapi mungkin kalau orang suka pending order, dia akan ambil di order blocknya. Nah, kalau nggak sampai gimana, Pak? Ya, no problem, masih ada kesempatan yang lain. Jangan keburu-buru entry cuman gara-gara takut ketinggalan, teman-teman. Karena itu bikin Anda jadi FOMO. FOMO nggak objektif, hanya berdasarkan dari, oh ini kayaknya naik nih, kayaknya turun nih. Itu nggak sehat buat Anda. Ya, jadi kalau saya pribadi, lebih cenderung ke order block. Misal pun hanya berhenti di imbalance, ya itu bukan rezeki saya. Ya, ya Bapak ya. Nah kita sekarang cek. Ini plan yang kemarin, yang ada di sini ya. Plan yang ada di sini before-nya. Sekalian saya info juga, teman-teman ya. Kalau Anda mau belajar price action, supply demand dengan lebih clear, teman-teman bisa chat ke admin ya. Anda akan dapat pelajaran, ada 11 materi inti ya yang nanti akan kita lebarkan lagi. Dan saat Anda mendaftar di sini Anda dapat free t-shirt dan Anda akan bebas mengulang kelas sampai Anda paham. Free ya teman-teman. Atau kadang-kadang saya tarik paling 100.000 rupiah saja. Itu pun jarang ya. Lalu dimulai kapan? Kemungkinan besar akan dimulai 3 Mei 2024 ya teman-teman ya. Harganya berapa? 2 juta. 16 kali pertemuan selama 2 bulan. Anda nggak paham, Anda ngulang lagi boleh. Ya, Anda ngulang lagi boleh. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa ke admin 0877 3136 6364. Oke, nah kita lanjut ke materi. Di sini teman-teman, kalau kita lihat di market H1 ini, yang terjadi adalah ini ada break range-nya sudah oke. Dari low ke high. Ya, apalagi di sini mungkin ada orang bilang ini sudah diambil. Ya, apa inducement atau apapun itu sudah diambil. Nah, ini yang perlu kita lihat dulu adalah si PD array-nya. 50%-nya di sini. Ya, teman-teman. 50% di mana ini? Oke. Nah, jadi selama pandangan H1, berarti buy saya nggak akan di area ini. Nggak akan di area ini. Di atas ya. Nggak akan ini ke atas. Karena ini area 50%. Ya, tidak di area premium ini. Saya akan cari ke area discount. Ini ke bawah. Ya, akan cari area discount. Di area discount ini, ya, yang cukup clear areanya ada di sini.
Ini order block atau demand ya. Lalu dilanjut dengan ini imbalance ya. Lalu di bawahnya sini ini juga ada QM. QM juga termasuk sebuah order block. Ya, teman-teman, Anda bisa pilih cek reaksi atau bagaimana monggo. Oke, teman-teman. Nah, dari sini yang membuat saya menarik adalah biasanya saya cari yang namanya decision point, teman-teman. Jadi kenapa area ini saya bagi dua? Yang pertama ini kalau saya lihat dia 4, ya teman-teman. Ini hanya demand saja, order block saja. Tapi saat saya turunkan ke H1, areanya akan kepisah jadi dua. Ada area ini order block, ada area QM di bawah. Yang juga termasuk sebagai order block tadi. Dan saya jelas di mana stop loss-nya. Stop loss-nya pasti di bawah range-nya ini. Ya. Atau Anda mau mencari pantauan saat market ini terjadi reversal. Ya. Saat market ini terjadi sebuah reversal. Nah, jadi cara orang entry akan masing-masing, Pak. Biar bisa di order block ya, bisa di imbalance ya. Ya kalau di imbalance mungkin karena resikonya cukup jauh, ya. Dari mana? Dari sini sampai ke bawah sini. Pastinya dia akan lihat reaksi yang hijau ini. Oke. Tapi saat dia sudah siap dengan resiko dengan order block yang atas atau yang bawah, mungkin dia bisa pending order. Jadi cara kita melakukan transaksi akan masing-masing dan berbeda. Ya nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti di order block atau nggak ada pasti yang di imbalance. Semua masing-masing. Tapi kita coba backtest. Oke. Ini sambil diperhatikan ya teman-teman ya. Coba kita backtest. Nah, jadi yang saya minta biasanya kalau bisa order block yang rally atau dropnya kuat atau gampangnya ada imbalance ya, fair value gap ya. Nah, Anda lihat di sini teman-teman. Ini awalan dari trend up break ke atas ya, break. And then kita tahu ini low yang valid, ini high yang oke. Karena ada break. Saya cek di sini ini ada order block. Oke. Dan waktu order block ini naik ke atas, ini ada imbalance-nya. Kuat sekali dia naik. Ya. Lalu lagi, ya. Ini di break lagi nih teman-teman. Ke atas. Lalu saya lihat, ini ada order block misalkan. Karena saya maunya ini. Karena range-nya waktu itu saya pikir dari bawah sini sampai ke atas ini. Ternyata waktu dia pullback, nggak mau sampai ke order block. Hanya di sini saja. Ya sudah, no problem. Berarti ini bukan area rezeki saya. At least order block ini juga ada imbalance-nya. Nah, jadi saya pakai yang cukup simpel saja. Lalu kita lihat lagi. Ini ada break lagi, ya, dari low ke high ini. Ya teman-teman. Ini range ada di time frame kecil H1. Range ada di time frame kecil H1. Oke. Waktu ini di sini waktu dia low sampai ke high ini teman-teman. Ya. Yang saya pantau areanya ini atau di sini. Oke.
Tapi dia nggak sampai, ya sudah, ini bukan rezekinya kita, nggak rezekinya kita. Range dari bawah ke atas, kita cek dulu, low ke high, ini sudah di area premium, bawahnya 50% ini lebih bagus lagi, 786, ya, nggak sampai ke entry ya kita, ini break lagi di sini, oke, ya. Waktu ini break ke atas, berarti area kita ini low, ini high, atau high inilah, ya ada break. Lalu yang kelihatan jelas ini ada area demand, oke, atau area order block tadi lah, ya teman-teman. Di sini juga ada powerful move nih, ini ada imbalance, ya teman-teman. Oke, lalu lanjut lagi ke next, next trend, ya teman-teman. Yang kita bahas tadi di area ini, yang kita bahas tadi di area ini, yang digambar ini tadi, ya. Ini juga sama, ini break, oke. Low-nya mana ini ke atas, ya. Ini demand-nya, oke. Ini stop loss-nya pasti harus di bawah sini, oke teman-teman. Jadi saya minta teman-teman lebih fleksibel, atau Anda bisa pilih antara imbalance atau order block. Yang terbaik yang mana? Karena Anda bisa tahu dari mana? Dari data tradingnya Anda. Kalau Anda nggak punya data tradingnya, Anda akan susah. Jadi bikin jurnalnya Anda, ya. Bikin jurnalnya Anda. Sekarang ini teman-teman, kalau kita lihat, ada break lagi ke atas, ya. Berarti range-nya dari low ini ke atas. Wah, atasnya jauh ternyata. Low ini range-nya ke atas. Nah, oke. Nih, ya. Ini area ini juga ada di area pantau saya. Waktu kemarin terakhir saya kasih gambaran ya, area di menit 2346. Oke, di area ini ya. Oke. Nah di area ini juga ada imbalance kecil tapi teman-teman. Ya. Oke. Jadi yang terutama Anda harus baca dulu adalah range-nya dulu, dari dia dari mana ke mana. Ini dari sini ke atas. Ya, trading range-nya sudah dapat, cari POI. Ya, POI-nya apa saja kemungkinan. Ya OB yang ada FEG. Oke. Lalu biasanya sewaktu setelah terjadi trading risk itu saya harus ngerti cara breaknya bagaimana. Oke. Dan yang terpenting itu kalau bisa Anda jangan terobsesi oleh salah satu. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Ya, kadang direspek, kadang enggak. Kadang OB, kadang FEG. Jadi jangan terobsesi. Bikinlah plan Anda, lihatlah jurnalnya Anda, lihatlah catatan tradingnya Anda. Apa atau mana zona yang lebih bisa Anda gunakan. Anda harus baik sendiri.
Karena Anda dan saya pasti punya pandangan dan latar belakang yang berbeda. Ya, oke, teman-teman. Thank you sudah nonton video ini dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tolong share dan like ya teman-teman ya. Sukses selalu buat Anda semua. Thank you.